Fajar baru saja menembus langit Bandung Timur ketika hiruk-pikuk pasar Cijambe mulai hidup. Bau anyir ikan bercampur dengan aroma tempe goreng dan kopi hitam. Di antara keramaian itu, terdengar langkah berat yang membuat para pedagang spontan menunduk. Semua tahu suara itu, Nacing, preman penguasa pasar, sedang berkeliling. Tatapan matanya tajam, tubuhnya berotot, dan bekas luka di pipinya seperti tanda peringatan bagi siapapun yang berani melawan. Ia berjalan pelan, menyeret sandal jepitnya sambil menepuk-nepuk kantong plastik berisi uang hasil palakan. Setiap kios yang dilewatinya, suasana mendadak hening. Para pedagang dengan tangan gemetar segera menyelipkan uang ke dalam genggaman Nacing tanpa berani memandang wajahnya. "Cepat atuh, ulah loba cicing," bentaknya kepada seorang bapak tua penjual sayur yang terlambat menyerahkan uang. Seketika suasana kembali mencekam. Tak ada yang berani bicara, hanya suara gerimis tipis di atap seng yang memantul di udara. Namun di balik sikap bengisnya, Nacing menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia tunjukkan. Di rumah kontrakannya yang sempit di gang belakang pasar, ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, selalu ada bayangan seorang perempuan berselendang putih yang memanggil namanya dengan suara lirih. Setiap kali bangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan hatinya sesak oleh sesuatu yang tak ia mengerti. Di masa lalu, Nacing hanyalah anak kecil miskin yang hidup bersama ibunya di pinggiran Sungai Citarum. Ia tumbuh dalam kerasnya kehidupan, menyaksikan ibunya dipermainkan oleh para lintah darat pasar. Saat ibunya meninggal karena kelaparan, dendam mulai tumbuh dalam dirinya. Ia berjanji, suatu hari nanti tidak akan pernah menjadi korban lagi, ia akan menjadi yang ditakuti. Sejak saat itu, Nacing menjadikan kekerasan sebagai bahasa satu-satunya yang ia percaya. Kini, sumpah kelam itu membuatnya menjadi raja kecil di pasar Cijambe. Tak ada satupun preman lain yang berani menantang kekuasaannya. Bahkan petugas keamanan pasar pun menutup mata, asalkan mendapat bagian. Bagi banyak orang, Nacing adalah iblis bersarung kulit manusia. Tapi bagi dirinya sendiri, ia hanya lelaki yang berusaha bertahan hidup di dunia yang tak mengenal belas kasihan. Siang itu, di tengah panas matahari yang mulai menyengat, Nacing duduk di bangku kayu dekat warung kopi Bu Yayah. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sambil memperhatikan keramaian. Matanya tajam, penuh curiga, seperti elang yang mengawasi mangsa. Di antara kerumunan, ia melihat sosok baru, seorang gadis muda mendorong gerobak berisi susu kedelai. Wajahnya bersih, matanya lembut, langkahnya tenang. Sesuatu dalam diri Nacing mendadak bergetar, entah kenapa. "Pedagang anyar," gumamnya sambil menyipitkan mata. Ia belum pernah melihat gadis itu sebelumnya. Biasanya, pedagang baru akan datang menemuinya lebih dulu untuk membayar uang keamanan. Tapi gadis itu tampak tak peduli pada keberadaannya. Ia tersenyum ramah kepada para pembeli, bahkan sempat memberi minuman gratis pada anak kecil yang menangis. Semua orang tampak menyukainya, dan itu membuat Nacing tak nyaman. Nacing bangkit, menepis puntung rokok ke tanah, lalu berjalan mendekati gerobak gadis itu. Langkahnya berat, membuat beberapa pedagang menahan napas. "Heh, saha maneh, udah tahu aturan di pasar iya belum?" Suaranya serak dan dingin, tapi saat gadis itu menoleh dan tatapan mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti sejenak. Ada sesuatu di balik tatapan maya, tenang, tapi dalam, seperti danau tua yang menyimpan badai di dasarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nacing kehilangan kata-kata. Dadanya terasa sesak tanpa alasan. Gadis itu hanya tersenyum tipis dan berkata dengan suara lembut, "Saya cuma jual susu kedelai, Kang. Kalau mau cobain, gratis." Buat pertama kali, suara itu mengalun halus, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Nacing meremang. Di saat itu, tanpa ia sadari, langkah hidupnya baru saja menjejak pada awal dari sebuah jalan panjang, jalan yang akan mempertemukannya dengan kekuatan yang jauh melampaui dunia manusia. Pagi berikutnya, suasana pasar Cijambe terasa berbeda. Udara lebih segar, dan para pedagang tampak lebih ceria dari biasanya. Semua itu karena kehadiran Maya, gadis penjual susu kedelai yang kini jadi buah bibir di setiap sudut pasar. Gerobaknya sederhana, namun selalu bersih, dihiasi bunga melati segar di pinggirnya. Saat ia menuang susu hangat ke dalam gelas, aroma kedelai dan pandan berpadu, menenangkan siapapun yang menciumnya. Banyak yang berkata, susu buatan Maya bukan sekadar minuman, ada sesuatu di dalamnya yang membuat hati tenteram. Nacing,
yang biasanya datang dengan langkah congkak, pagi itu hanya berdiri di kejauhan. Ia memperhatikan Maya tanpa suara, seolah ingin memahami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali gadis itu tersenyum pada pembeli, ada perasaan aneh yang mengguncang dadanya, campuran kagum, curiga, dan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Para anak buahnya heran melihat pemimpinnya diam saja, tak berbuat apa-apa terhadap pedagang baru itu. "Kang, urang palawe si eta," bisik salah satu anak buahnya. Tapi Nacing hanya melirik tajam dan menjawab pelan, "Diam. Aya waktuna." Meski berusaha bersikap dingin, Nacing tak bisa menyingkirkan bayangan wajah Maya dari pikirannya. Malamnya, ia kembali dihantui mimpi. Ia melihat dirinya kecil berdiri di bawah pohon waringin besar, menangis mencari ibunya. Dari balik akar, muncul sosok perempuan berselendang putih yang tersenyum lembut, wajahnya mirip Maya. "Nacing, waktumu sudah dekat," bisik suara itu. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin menetes dari pelipis. Di luar, terdengar angin berdesir pelan, seperti bisikan halus yang memanggil namanya. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mendekati gerobak Maya. "Kamu, dagang di sini terus?" tanyanya canggung, nada suaranya tak lagi sekeras biasanya. Maya menatapnya sebentar lalu mengangguk. "Iya, Kang, rezeki Allah yang ngatur, bukan preman." Jawaban itu sederhana, tapi seperti tamparan bagi Nacing. Ia terdiam, tak mampu membalas. Ada kejujuran di balik kata-kata itu, kejujuran yang menelusup menembus lapisan amarah dan dendam yang selama ini ia jadikan perisai hidup. Beberapa pedagang memperhatikan dari jauh. Mereka menahan napas, takut kalau tiba-tiba Nacing mengamuk. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia mengambil segelas susu kedelai yang ditawarkan Maya, meminumnya perlahan, dan mendadak matanya memanas. Rasa manis itu bukan hanya dari gula, tapi seperti menyentuh sesuatu di dalam jiwanya. Ia teringat ibunya, wanita yang dulu setiap pagi memberinya segelas susu kedelai hangat sebelum berangkat mengamen kecil-kecilan di jalan. Tenggorokannya tercekat, tapi ia menahan diri untuk tak menunjukkan emosi. "Enak," gumamnya lirih, lalu ia berbalik dan pergi. Namun di setiap langkahnya, ada sesuatu yang berubah. Ia tak tahu apakah itu rasa bersalah atau penyesalan yang datang terlambat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nacing merasa bahwa ia bukan lagi penguasa pasar, ia hanyalah seorang manusia biasa di hadapan seseorang yang tak ia pahami. Sore menjelang malam, hujan tipis turun membasahi jalanan pasar. Maya masih tetap berjualan, meski hanya sedikit pembeli yang tersisa. Dari kejauhan, Nacing memperhatikannya lagi, kali ini sambil berdiri di bawah payung. Ia melihat bagaimana gadis itu menutup gerobaknya dengan penuh kasih, menatap langit, dan berbisik dalam bahasa Sunda halus yang nyaris tak terdengar, "Gusti, jaga tempat ini dari niat jahat." Saat itu, kilat menyambar di langit, dan Nacing merasa dadanya bergetar hebat, seolah kata-kata itu langsung menembus jantungnya. Malam itu, ketika pasar telah sepi dan hanya sisa gemericik air hujan yang menemani, Nacing berdiri di depan pohon waringin tua di belakang pasar. Pohon itu dikenal angker dan jarang ada yang berani mendekat. Tapi malam ini, ia merasa seolah pohon itu memanggilnya. Di antara desir angin, samar-samar terdengar bisikan halus, suara perempuan yang sama dari mimpinya. "Jaga hatimu, Nacing. Kegelapanmu akan diuji oleh cahaya yang datang dari arah timur." Suara itu lenyap begitu saja, meninggalkan Nacing berdiri kaku dalam ketakutan yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Pagi itu, langit Cijambe tampak muram. Awan menggantung rendah seperti menahan sesuatu yang berat. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Nacing berjalan dengan langkah cepat, wajahnya tegang dan matanya menyala seperti bara. Malam sebelumnya, ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Maya terus menghantuinya, bercampur dengan suara perempuan dari mimpinya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat suara itu memanggil, seolah menantang keberaniannya. Akhirnya, amarah yang selama ini ia tekan meledak menjadi keberanian semu, ia harus menunjukkan siapa penguasa pasar sebenarnya. Setibanya di tengah pasar, suara sandal jepitnya yang berat kembali membuat suasana hening. Para pedagang berhenti berjualan, beberapa buru-buru menutup lapak mereka. "Aya naon deui, Kang?" tanya seorang pedagang ikan dengan suara gemetar. Nacing tak menjawab, ia terus melangkah menuju arah gerobak susu kedelai milik Maya. Di tangannya, sebilah golok kecil terselip di pinggang, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingatkan siapa yang berkuasa. Namun dalam hatinya sendiri,
ada rasa ragu yang tumbuh seperti duri. Maya baru saja membuka lapaknya ketika Naching tiba. Ia menatap lelaki itu dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. "Kang Naching," sapanya lembut, "pagi ini saya sudah siapkan susu buat bapak-bapak pasar, mau sekalian saya buatin juga." Nada suaranya begitu datar, tapi justru itulah yang membuat Naching gelisah. Ia tak terbiasa menghadapi ketenangan sebesar itu. "Saya nggak butuh susu," bentaknya. "Saya cuma mau ngingetin, di pasar ini ada aturan. Semua yang dagang, bayar uang keamanan." "Ngerti." Maya tidak bergeming. Ia menatap mata Naching dalam-dalam, dan seketika udara di sekitar mereka berubah. Suara pasar yang ramai terasa menjauh, seolah seluruh dunia berhenti. Naching menelan ludah. Ada sesuatu di balik tatapan gadis itu, tenang tapi menusuk, seperti ada kekuatan yang sedang mengamatinya dari balik dunia lain. "Kang," kata Maya pelan, "keamanan itu datang dari hati, bukan dari uang. Kalau Kang Naching butuh kedamaian, bukan ini caranya." Kata-kata itu menamparkan ego Naching dengan keras, membuat darahnya mendidih. "Cukup," teriak Naching, meninju meja kayu di depan Maya. Gelas-gelas susu pecah berhamburan, sebagian isinya tumpah membasahi kakinya sendiri. Pedagang lain menjerit dan berlari menjauh, takut akan pecah pertikaian. Namun Maya hanya menatap luka kecil di tangan Naching karena pecahan kaca, lalu dengan tenang mengambil kain putih dari saku bajunya. "Jangan biarkan darahmu jatuh ke tanah dalam amarah, Kang," katanya, membalut luka itu dengan lembut. Sentuhan itu membuat Naching terpaku. Ia ingin menepis, tapi tangannya tak bergerak, seolah seluruh tenaganya tersedot keluar. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari arah utara pasar. Pohon waringin tua di belakang mulai bergoyang pelan, daunnya berdesir seperti berbisik. Naching mendadak merasa pusing, matanya berkunang. Dalam pandangan kabur itu, ia melihat bayangan samar perempuan berselendang putih berdiri di belakang Maya, menatapnya dengan senyum misterius. "Kau, siapa sebenarnya?" Suaranya bergetar, antara takut dan marah. Maya hanya tersenyum tipis, matanya memancarkan sinar yang menembus hati. "Saya cuma pedagang biasa, Kang. Tapi kalau Kang terus memilih jalan gelap, mungkin Gusti bakal kirimkan cahaya untuk membutakanmu." Ucapan itu membuat dada Naching bergemuruh. Ia melangkah mundur, tak sadar kakinya gemetar. Dalam sekejap, ia merasa seperti anak kecil lagi, lemah, tak berdaya, dan dihantui bayangan masa lalunya. "Jangan sok tahu tentang hidup saya," teriaknya dengan suara parau, sebelum akhirnya berbalik dan pergi, meninggalkan Maya yang tetap berdiri tenang di tengah puing gelas pecah dan susu yang tergenang seperti warna cahaya di tanah. Namun langkahnya belum jauh ketika suara Maya kembali terdengar, lembut tapi menusuk hingga ke tulang. "Hati yang keras bisa dikalahkan oleh kelembutan, Kang Naching. Tapi kalau keras itu berasal dari luka, maka hanya kebenaran yang bisa menyembuhkannya." Naching berhenti, menatap langit mendung yang seolah ikut menangis. Di dadanya, sesuatu mulai retak, bukan oleh pukulan, tapi oleh kebenaran yang tak bisa ia bantah. Sejak kejadian di pasar hari itu, Naching tidak lagi sama. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Maya selalu muncul, mata tenangnya, senyumnya yang lembut, dan suara halus yang seolah bergema di dalam kepalanya. Ia berusaha menepisnya dengan minum tuak dan berjudi bersama anak buahnya, tapi semakin ia mabuk, semakin jelas suara itu terdengar. "Hati yang keras bisa dikalahkan oleh kelembutan," bisikan itu berputar-putar seperti mantra yang tak bisa ia hentikan. Suatu malam, ketika pasar sudah sepi dan hanya ada suara jangkrik bersahutan, Naching berjalan sendiri menuju pohon waringin tua di belakang pasar. Langit berwarna kelabu, angin berdesir pelan. Ia berdiri di bawah pohon itu, menatap batangnya yang besar dan hitam. "Hei, kalau memang kau arwah yang ganggu hidupku, tunjukin diri," teriaknya dengan suara parau. Tak lama kemudian, daun-daun waringin berguguran meski angin tak berhembus. Dari balik kabut tipis, muncul bayangan samar perempuan berselendang putih. Wajahnya mirip sekali dengan Maya. Naching mundur beberapa langkah, tapi kakinya seperti terpaku di tanah. Sosok itu menatapnya lembut, namun tatapan matanya membuat dada Naching sesak. Ia merasa seolah seluruh rahasianya dibuka satu persatu tanpa bisa disembunyikan. "Kau anak kecil yang dulu menangis di pinggir sungai Citarum," suara itu terdengar lirih tapi mengguncang batinnya. "Kau kehilangan ibumu karena amarah, lalu menumbuhkan kebencian jadi kekuatan. Tapi kekuatan tanpa arah hanya akan menelan dirimu sendiri, Naching."
Ia terengah-engah, menatap sosok itu dengan mata melebar. "Siapa kau sebenarnya, Maya, arwah ibuku?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu hanya tersenyum dan menghilang perlahan, meninggalkan aroma melati yang menenangkan. Naching jatuh berlutut di tanah, meremas rambutnya. Air matanya menetes untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Di dalam hati yang telah membatu itu, ada celah kecil yang mulai retak. Keesokan paginya, Naching datang ke pasar lebih awal. Ia tampak pucat dan murung, langkahnya pelan. Para pedagang heran melihat perubahan itu. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman. Ia bahkan membantu seorang ibu tua menurunkan karung sayur dari becak. "Kang Naching, abdi tenangka," ucap si ibu pelan. Naching hanya mengangguk, tak menjawab. Tatapannya masih kosong, pikirannya melayang entah kemana, antara maya, arwah, dan bayangan masa lalunya yang kini terasa begitu dekat. Sementara itu, Maya memperhatikan dari jauh. Ia tahu perubahan itu bukan kebetulan. Saat ia menatap Naching, ia bisa merasakan energi gelap di dalam diri lelaki itu mulai melemah. Tapi di balik kebaikan itu, Maya juga tahu bahwa perubahan Naching akan menarik perhatian sesuatu yang lebih berbahaya, energi hitam lama yang selama ini berdiam di pasar. Cijambe, ia bisa merasakannya, hawa dingin yang mulai muncul di setiap sudut kios, tanda bahwa keseimbangan dunia sedang terusik. Menjelang sore, saat langit mulai berubah jingga, Naching kembali mendekati gerobak Maya. Ia berdiri lama tanpa bicara, hanya menatap gadis itu seperti ingin memastikan sesuatu. "Kang," sapa Maya lembut, "hari ini kelihatannya Kang belum makan." "Nih, saya buatin susu kedelai hangat." Naching menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Kau, apa yang kau lakukan padaku?" tanyanya pelan. Maya tersenyum samar. "Saya hanya memantulkan yang sudah ada dalam dirimu, Kang. Kadang, cermin bukan untuk menilai, tapi untuk menyadarkan." Naching menatap gelas di tangannya. Uap hangatnya menari-nari di udara, seperti kabut tipis yang menyembunyikan rahasia. Dalam benaknya, kilasan masa lalu kembali muncul, ibunya yang menatapnya dengan mata lembut, seperti mata Maya. Kali ini, Naching tak menepis kenangan itu. Ia biarkan air matanya jatuh, diam-diam, tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, preman penguasa pasar Cijambe itu merasa kecil, rapuh, dan manusiawi. Namun jauh di langit senja, seekor burung gagak melintas, pertanda bahwa kedamaian yang baru lahir ini akan segera diuji. Langit Bandung Timur sore itu mendung pekat, seperti menahan amarah bumi. Petir sesekali menyambar, mengguncang atap-atap seng pasar Cijambe yang bergetar oleh angin. Para pedagang mulai berkemas lebih cepat, menutup lapak mereka sebelum hujan turun deras. Di antara hiruk-pikuk itu, Naching duduk bersandar di pojok warung kopi Bu Yayah, wajahnya pucat, napasnya berat. Sejak pagi tubuhnya menggigil tanpa sebab, dan matanya merah seperti menahan sesuatu yang menakutkan. Entah kenapa, setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu melihat bayangan sosok perempuan berselendang putih di bawah pohon waringin. Hujan akhirnya turun dengan deras, menamparkan bumi tanpa ampun. Suara derasnya seperti nyanyian kemarahan alam. Maya yang biasanya pulang lebih awal, masih tetap di pasar. Ia melihat Naching duduk menggigil sendirian, basah kuyup, namun tak bergeming. Hatinya tergerak. Ia menutup gerobaknya dengan kain, lalu mendekat sambil membawa termos berisi susu hangat. "Kang Naching," panggilnya pelan, "kalau duduk di situ terus, bisa sakit parah. Ayo pindah ke tempat yang teduh." Tapi Naching hanya menatapnya, matanya kosong, seolah tak mengenali siapapun di depannya. Kilatan petir menyambar langit, membuat bayangan wajah Maya tampak samar-samar di mata Naching. Dalam pandangan kaburnya, ia melihat bukan Maya, melainkan ibunya, dengan selendang yang sama, memanggilnya di tengah hujan. Ia bangkit dan berteriak, "Ibu! Ibu!" lalu terhuyung jatuh di genangan air. Maya kaget dan segera menahannya. Tubuh Naching panas seperti bara, namun wajahnya pucat pasi. "Kang, sadarlah, Kang!" serunya panik. Tanpa pikir panjang, Maya memeluk Naching dan berbisik dalam bahasa Sunda kuno, "Dening Purnama, Dening Kai, Sirna Kujahat, Jembar Kurahayu," sebuah doa tua, hanya dikenal oleh mereka yang mewarisi ajian leluhur. Hujan tiba-tiba mereda, suara petir berhenti seketika. Di sekeliling mereka, seolah waktu membeku. Para pedagang yang masih berteduh memandang ke arah mereka dengan wajah pucat. Tak ada yang berani mendekat, karena udara di sekitar Maya dan Naching bergetar aneh, hangat,
tapi penuh tekanan tak kasat mata. Daun-daun waringin di belakang pasar bergoyang sendiri, padahal angin tak berembus. Di sela hujan yang menyisa rintik halus, muncul aroma melati yang pekat, seperti dupa di tempat pemujaan. Maya memejamkan mata, tangannya menempel di dada Naching. Ia merasakan energi gelap yang berputar liar di dalam tubuh lelaki itu. Kekuatan apa ini? Gumamnya. Sebagian besar manusia biasa tak mungkin bisa menahan arus energi seperti itu tanpa kehilangan akal. Maya tahu, ada sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar amarah dan trauma di dalam diri Naching, mungkin sebuah warisan kutukan yang sudah lama tidur. Ia menatap wajahnya yang pucat dan berbisik lirih, "Kang, kekuatan ini bukan milikmu. Tapi aku akan bantu menuntunnya." Perlahan, tubuh Naching berhenti menggigil. Ia membuka mata, pandangannya kosong. "Kau, siapa sebenarnya?" Suaranya parau dan lemah. Maya menatapnya tanpa berkedip. "Seseorang yang diutus untuk membebaskanmu," jawabnya tenang. Dalam detik itu, seberkas kilat menyambar tepat di belakang mereka, menerangi bayangan waringin tua yang seolah hidup, batangnya bergerak, akarnya berdenyut seperti nadi. Pasar Cijambe terasa berguncang pelan, dan udara penuh dengan bisikan gaib yang hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Beberapa pedagang menjerit, sebagian lari ketakutan, mengira hujan membawa kutukan. Namun Maya tetap tenang, memandangi waringin itu sambil menunduk hormat. "Kau sudah bangun?" "Ya," gumamnya. Naching menatap pohon itu dengan bingung, masih belum memahami apa yang sedang terjadi. Maya lalu berdiri dan menatap langit, hujan kini berubah menjadi gerimis lembut. "Mulai malam ini, Cijambe tidak akan sama lagi," katanya pelan. "Kekuatan yang lama tertidur telah terbangun, dan kau, Kang Naching, adalah kuncinya." Hujan berhenti sepenuhnya, pasar basah, namun terasa aneh, sunyi, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya terlihat manusia. Naching terduduk lemah di tanah, sementara Maya memandanginya dengan mata yang berkaca-kaca, antara iba dan waspada. Ia tahu, inilah awal dari badai besar yang akan datang. Sebab saat waringin sakti sudah terbangun, tak ada lagi jalan untuk mundur. Dan di dada Naching, mulai berdenyut samar cahaya merah tua, tanda bahwa sesuatu di dalam dirinya telah tersentuh oleh dunia yang tak kasat mata. Malam itu, langit Cijambe diselimuti kabut tebal. Hujan telah berhenti, tapi udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di atas pasar. Naching berbaring di bilik sempit rumahnya di belakang kios ayam, tubuhnya masih lemah. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan lolongan anjing yang tak biasanya. Dalam lelapnya yang gelisah, ia bermimpi, berdiri di bawah pohon waringin tua, di mana ribuan cahaya merah bergelayut seperti lentera darah. Dari balik akar yang menjalar seperti ular, muncul bayangan tinggi berwujud manusia dengan mata menyala bagai bara. Suara berat itu berkata lirih, "Waktumu telah tiba, pewaris amarah leluhur." Naching terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di sudut matanya, ia bisa melihat bayangan waringin itu menempel di dinding biliknya, meski tak ada pohon di sana. Ia menggigil, tapi bukan karena takut, lebih karena rasa asing yang tiba-tiba tumbuh di dadanya, seperti ada sesuatu yang bangkit dan ingin keluar. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya. Saat ia menyentuh dadanya, terasa panas menjalar ke seluruh tubuh, dan sekilas ia melihat bayangan tangannya sendiri berubah menjadi hitam berasap sebelum kembali normal. Pagi pun tiba dengan suasana yang muram. Maya datang ke rumah Naching membawa jamu dan susu kedelai. Namun begitu ia melangkah masuk, ia langsung merasakan hawa berat yang tak biasa. "Kau merasakannya, bukan?" Suara Maya lembut, namun matanya tajam. Naching hanya menunduk, tak sanggup menatapnya. "Sejak hujan itu, aku tak bisa tidur, aku melihat hal-hal aneh," katanya lirih. Maya duduk di depannya, lalu memegang pergelangan tangannya. Begitu kulit mereka bersentuhan, suara bisikan samar terdengar di udara, membuat jantung mereka berdua berdegup cepat. "Ini bukan mimpi, Kang," ucap Maya perlahan. "Kekuatan yang ada di dalam dirimu bukan berasal dari dunia ini. Itu ajian lama, ajian waringin sungsang, yang seharusnya sudah musnah berabad-abad lalu." Naching menatapnya kaget. "Ajian, itu, apa hubungannya denganku?" Maya menarik napas panjang. "Seseorang dalam garis darahmu pernah mengikat perjanjian dengan roh penjaga waringin, jauh sebelum Cijambe ada. Kini perjanjian itu terbangun kembali melalui dirimu." Suasana hening, hanya terdengar detak jantung mereka yang tak beraturan.
Maya lalu membuka bungkusan kecil dari saku bajunya, menampakkan sehelai kain putih dengan raja merah di tengahnya. Ini segel pengikat. Kalau kau tak belajar mengendalikan kekuatan itu, pohon waringin akan menuntut tubuhmu sebagai wadahnya. Naching menggertakkan gigi, menatap kain itu penuh kebencian dan ketakutan. Jadi aku ini apa? Manusia atau makhluk terkutuk? Serunya, suaranya serak namun penuh luka. Maya menatapnya dalam diam, lalu menjawab pelan, kau masih manusia, tapi waktu kita tak banyak. Sore harinya, pasar Cijambe kembali ramai. Namun di balik kesibukan itu, suasana terasa lain. Para pedagang mulai berbisik, menceritakan kejadian aneh, ayam-ayam mati mendadak, lampu kios berkedip tanpa sebab, dan ada sosok hitam tinggi yang terlihat melintas di atap warung saat malam. Maya tahu, itu pertanda waringin tua mulai mengirimkan bayangannya ke dunia manusia. Ia berdiri di depan pohon itu, menatap akar-akarnya yang menjulur seperti tangan. Kau sudah terlalu lama tidur, gumamnya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya begitu saja. Naching, dari kejauhan, memperhatikan Maya berdiri di bawah pohon itu. Dalam dadanya, suara bisikan halus terdengar lagi, dia akan mengikatmu, sebelum kau mengenali kekuatanmu sendiri. Suara itu menebar racun dalam pikirannya, menumbuhkan rasa curiga yang tak seharusnya ada. Ia memegang kepalanya, berusaha menepis suara itu, tapi makin ditolak, makin kuat bisikan itu menggema. Percayalah, hanya aku yang bisa membuatmu kuat. Langit mulai memerah saat senja turun. Maya menatap waringin yang bergetar halus, sementara daun-daunnya berguguran seperti hujan darah. Angin bertiup pelan membawa aroma dupa dan tanah basah. Ia tahu, pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai malam ini, bukan antara manusia dan roh, tapi antara dua jiwa yang kini saling terikat, satu oleh kutukan, satu oleh takdir. Dan di tengah pasar yang ramai, Naching berjalan perlahan menuju pohon itu, matanya mulai memancarkan cahaya merah samar, tanda bahwa bayangan dari waringin telah menembus batas dunia nyata. Malam turun dengan hawa yang tak biasa. Udara di sekitar pasar Cijambe seperti membeku, angin berhenti berembus, dan langit seolah kehilangan warnanya. Di bawah pohon waringin tua, Naching berdiri terpaku, matanya merah berkilat seperti bara yang hidup. Napasnya berat, dan dari pori-porinya keluar asap tipis beraroma tanah basah. Maya berdiri beberapa langkah di hadapannya, menatap lelaki itu dengan hati bergetar antara takut dan iba. Ia tahu, roh penjaga waringin sudah mulai menyatu dengan darah Naching, proses yang, jika tak dihentikan malam ini, akan mengubahnya menjadi makhluk setengah manusia setengah bayangan. Naching, seru Maya lantang, suaranya bergetar diterpa aura dingin yang menyelimuti sekitar. Kau harus melawan bisikan itu. Kau bukan milik waringin. Tapi Naching hanya tertawa lirih, nada suaranya berat dan bergema seperti berasal dari dua mulut sekaligus. Kau tidak mengerti, Maya. Ini bukan kutukan, ini kekuatan. Aku akhirnya bisa merasakan dunia tunduk padaku. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar, akar-akar waringin muncul ke permukaan, melingkar di sekeliling mereka seperti ular lapar. Maya menggenggam segel kain putih di tangannya, tubuhnya gemetar tapi matanya tak goyah. Ia tahu satu-satunya cara menghentikan proses penyatuan itu adalah membuka ajian waringin sungsang, kekuatan yang selama ini disembunyikan dari dunia. Tapi melakukannya berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Maafkan aku, Kang, bisiknya lirih. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu mulai merapal mantra kuno dengan suara yang makin lama makin bergema. Sungsang balik asal, bumi jadi langit jadi bumi, sirna jagat. Suara itu menggema, membuat pasar Cijambe bergetar hebat. Lampu-lampu padam serentak, dan udara terasa seperti dihisap keluar dari bumi. Cahaya biru muda muncul dari telapak tangan Maya, berputar membentuk lingkaran yang mengelilingi Naching. Lelaki itu menjerit, tapi bukan karena kesakitan, melainkan karena dua kekuatan dalam dirinya mulai bertarung, sisi manusianya dan roh waringin yang ingin mengambil alih. Berhenti, Maya, kau akan mati kalau teruskan. Suaranya menggema, tapi Maya tidak berhenti. Lebih baik aku mati, daripada melihatmu menjadi iblis. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Naching, muncul bayangan tinggi menjulang, sosok berwujud manusia hitam pekat tanpa wajah, matanya menyala merah. Itulah roh waringin, makhluk penjaga hutan tua yang terikat oleh darah leluhur Naching. Ia menatap Maya dengan tatapan tajam yang menembus jiwa. Kau berani menentang keseimbangan, perempuan ajian. Suaranya menggelegar,
membuat tanah retak di bawah kaki Maya. Namun gadis itu tetap berdiri tegak, darah menetes dari hidungnya, tapi ia terus melantunkan mantra dengan mata terpejam. Perlahan, cahaya biru berubah menjadi putih menyilaukan. Bayangan besar itu menjerit, suaranya mengguncang seluruh pasar. Akar-akar yang semula melilit Naching mulai layu dan terlepas, lalu terbakar menjadi debu. Maya jatuh berlutut, hampir kehilangan kesadaran, sementara Naching roboh tak bergerak. Dalam keheningan yang aneh, hanya suara daun waringin berguguran yang terdengar, seolah pohon itu sedang menangis. Maya merangkak mendekati Naching, mengguncang bahunya dengan panik. "Kang, bangun, Kang!" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Naching membuka matanya perlahan, mata itu kembali hitam seperti semula, tanpa cahaya merah. Tapi senyumnya lemah, dan dari sudut bibirnya menetes darah segar. "Aku mendengarnya, Maya," katanya lirih. Dia bilang, "Belum selesai." Maya menatapnya tak percaya, dan sebelum sempat bertanya, tubuh Naching tergetar keras, bayangan hitam tipis keluar dari punggungnya dan melesat ke arah langit malam, menuju puncak waringin yang kini bersinar merah darah. Petir menyambar keras di langit Cijambe. Maya hanya bisa menatap sosok lelaki itu yang kini tak sadarkan diri, tubuhnya dipenuhi luka-luka halus seperti bekas sayatan. Ia tahu, roh waringin belum musnah, hanya terpecah, bersembunyi di antara cabang-cabang pohon tua itu. Dengan sisa tenaga, Maya berjanji dalam hati, "Kalau kau tak bisa melawannya, Kang, maka akulah yang akan menuntaskan perjanjian berdarah itu." Dan malam pun menutup lembar tragedi itu dengan sunyi, meninggalkan bau dupa dan darah di udara yang belum sempat tenang. Pagi di Cijambe datang tanpa cahaya. Matahari terhalang kabut tebal berwarna keabu-abuan, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi, hanya beberapa pedagang yang berani membuka lapaknya dengan wajah was-was. Mereka membicarakan kejadian aneh semalam, petir tanpa hujan, suara tangisan perempuan di bawah pohon waringin, dan bayangan hitam yang terlihat menari di atap warung kosong. Di antara kabut itu, Maya berjalan pelan membawa kendi kecil berisi air kembang 7 rupa. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi tekadnya masih menyala. Di dadanya, nama Naching bergema dalam diam. Di rumah kecil tempat Naching terbaring, suasana begitu mencekam. Lelaki itu belum sadarkan diri sejak semalam. Tubuhnya terasa panas seperti bara, tapi napasnya lemah dan terputus-putus. Di dinding, bayangan waringin terus muncul dan menghilang, seolah menunggu waktu untuk menelan tubuh Naching sepenuhnya. Maya duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang kasar. "Kau harus bertahan, Kang, aku belum menyerah," bisiknya lirih, matanya menatap wajah lelaki yang kini tampak begitu rapuh. Namun, dari kejauhan, sebuah suara memanggil namanya. Suara berat dan dalam, seolah keluar dari bumi itu sendiri. "Maya!" Suara itu datang dari arah pasar, dari bawah pohon waringin. Maya menoleh dengan mata terbelalak. Hawa dingin menyusup dari celah-celah rumah, membuat lampu minyak bergoyang. Ia tahu itu bukan suara manusia. Roh penjaga waringin telah bangkit sepenuhnya, tak lagi terikat pada tubuh Naching. Tanah di luar bergetar, daun-daun beterbangan, dan aroma dupa tiba-tiba memenuhi udara tanpa ada yang menyalakannya. Dengan langkah gemetar namun pasti, Maya menuju pasar. Saat ia tiba di depan pohon waringin tua itu, pemandangan yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Akar-akar waringin kini tumbuh liar, menjalar sampai ke jalan pasar, memecahkan batu dan menembus kios-kios. Di tengahnya berdiri sosok bayangan besar, tak berwujud, namun matanya merah menyala, seperti bara di dalam kabut. "Kau pikir bisa memutuskan ikatan yang sudah dibuat dengan darah?" Suara itu menggelegar, mengguncang dada Maya. Maya menatap sosok itu dengan tenang meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak ingin memutuskan apapun," katanya lantang. "Aku hanya ingin menebus kesalahan masa lalu, dan menyelamatkannya." Roh waringin tertawa panjang, suara tawa itu memecah udara, membuat burung-burung beterbangan ketakutan. "Leluhurmu yang mengurungku dulu, perempuan ajian. Kau keturunan penjaga yang sama. Darahmu adalah kunci untuk membebaskanku sepenuhnya." Petir menyambar batang waringin, tapi anehnya, api yang muncul justru berwarna hitam pekat. Sadar bahwa ia tak bisa menghadapi makhluk itu sendirian, Maya berlari menuju rumah di ujung pasar, rumah milik Kisaranta, dukun tua penjaga ajian kuno yang dulu dikenal sebagai penutup jalan antara dunia manusia dan roh. Kisaranta menatap Maya dengan mata sayu tapi tajam.
Aku sudah tahu roh itu bangkit, katanya tanpa diminta. Tapi aku tak sangka darah Waringin Sungsang kembali mengalir di tubuh manusia. Ia lalu mengambil kendi dari rak tua, mengeluarkan seikat rambut putih dan sepotong batu kecil berwarna ungu. Kalau kau ingin menyelamatkan pemuda itu, kita harus mengikat ulang perjanjian di bawah pohon waringin itu sendiri. Maya menggenggam benda itu erat-erat, hatinya berdebar. Kalau gagal, tanyanya pelan. Kisaranta memandangnya lama, lalu menjawab datar, maka Cijambe akan ditelan oleh akar waringin. Tidak akan ada siang lagi di tempat ini. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah, dan dari kejauhan terdengar teriakan orang-orang. Akar-akar pohon mulai menyerang kios dan rumah di sekitar pasar. Maya menatap ke arah sana, lalu mengangguk dengan tekad bulat. Kalau begitu, malam ini aku akan menutup perjanjian dengan darahku sendiri. Langit pun berubah gelap meski belum senja. Kilat menyambar, dan di antara cahaya itu, bayangan waringin tampak tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Pasar Cijambe seakan hidup, tapi bukan dengan kehidupan manusia, melainkan dengan napas makhluk purba yang menuntut janji lama ditepati. Dan di tengah kabut tebal yang turun, Maya melangkah kembali ke arah pohon itu, membawa kendi suci di tangannya, bersiap menantang roh penjaga yang kini telah sepenuhnya bangkit. Malam menelan Cijambe dengan keheningan yang mengerikan. Langit hitam pekat, tanpa bintang, dan udara terasa begitu tebal hingga sulit bernapas. Di tengah pasar yang porak-poranda, akar-akar waringin menjalar seperti ular raksasa, menghancurkan kios dan menggulung tiang-tiang besi. Di bawah bayangan pohon itu, Maya berdiri bersama Kisaranta. Keduanya membawa kendi suci dan batu ungu yang berkilau lembut di tangan. Ingat, Maya, bisik Kisaranta, suaranya serak, roh waringin hanya tunduk pada darah penjaga dan pewaris kutukan. Jika salah satu dari kalian goyah, segalanya akan berakhir. Maya menunduk, menggenggam kendi itu erat. Aku siap, Ki. Dari kejauhan, terdengar gemuruh aneh, suara seperti ribuan napas dari dalam tanah. Pohon waringin bergoyang hebat, cabang-cabangnya berderak seperti tulang retak. Dari batangnya yang membengkak, muncul wajah-wajah samar, menangis dan menjerit, seolah seluruh arwah masa lalu yang terikat di sana sedang berusaha keluar. Kisaranta menancapkan tongkat kayu ke tanah dan mulai merapal mantra, tanah balik asal, akar tunduk pada darah, cahaya putih jadi penjaga. Suara itu bergema dan membuat udara di sekitar mereka bergetar. Namun sebelum mantra itu sempurna, dari arah utara pasar, terdengar jeritan. Maya menoleh, Nacing berjalan ke arah mereka dengan langkah goyah, tubuhnya berlumur tanah, matanya kembali menyala merah. Kang, Maya berbisik lirih, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh. Kisaranta mengerutkan kening. Tidak, roh itu masih menahannya. Dari tubuh Nacing, asap hitam keluar seperti nyala api yang terbalik. Ia berhenti tepat di depan Maya, menatapnya dengan wajah kosong tapi menyimpan rasa sakit yang dalam. Maya, kenapa kau tidak biarkan aku jadi apa adanya? Aku kuat sekarang. Aku bisa melindungi semuanya. Maya meneteskan air mata. Bukan itu, Kang. Itu bukan kekuatanmu, itu amarah leluhur yang menipu. Tapi Nacing tertawa getir, lalu menatap ke atas. Pohon waringin bergetar hebat, seolah bereaksi terhadap kata-katanya. Dari pucuknya muncul semburan cahaya merah yang menembus langit, mengguncang bumi. Kisaranta berteriak, cepat, Maya. Gunakan darahmu untuk membuka segel batu itu. Tanpa ragu, Maya mengambil belati kecil dan menggores telapak tangannya. Darah segarnya menetes ke batu ungu, membuatnya bergetar dan menyala terang. Waringin Sungsang, turunkan murkamu, kembali pada asalmu. Teriak Maya lantang. Cahaya dari batu itu meledak, menciptakan lingkaran putih di bawah akar pohon. Tapi pada saat yang sama, roh penjaga muncul sepenuhnya, sosok raksasa hitam berwajah tiga, dengan mata membara dan suara menggelegar. Ia mengangkat tangannya, membuat tanah terbelah. Kalian pikir bisa mengurungku lagi dengan darah manusia? Suaranya mengguncang Cijambe, akar-akar menembus tanah, melilit kaki Maya dan Kisaranta. Kisaranta berusaha menahan kekuatan itu dengan tongkatnya, tapi akar waringin menghantam dadanya keras. Tubuh tua itu terlempar, darah muncrat dari mulutnya. Lanjutkan, Maya, jangan hentikan ritualnya, teriaknya sebelum jatuh tak bergerak. Maya menjerit, tapi tetap memegang batu itu dengan tangan berlumuran darah. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh sisa tenaganya,
dan merapal mantra terakhir dengan suara bergetar, "Aku serahkan tubuhku sebagai segel, darahku sebagai perjanjian, biarlah roh ini tertidur bersama jiwaku." Cahaya putih menyilaukan memancar dari tubuh Maya. Akar-akar yang semula liar kini berhenti bergerak, daun-daun waringin berjatuhan bagai hujan air mata. Roh penjaga mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya terpecah menjadi kabut hitam dan tersedot ke dalam batu ungu di tangan Maya. Tapi ketika semuanya reda, Maya jatuh tersungkur, tak bergerak. Batu itu kini bersinar lembut di sampingnya, seperti menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Naching tersadar, menatap sekeliling dengan mata kosong. Hujan mulai turun perlahan, menenangkan bumi yang hancur. Ia berlari memeluk tubuh Maya yang dingin. "Maya, buka matamu." Tapi gadis itu hanya tersenyum samar, darah mengalir dari bibirnya. "Sudah selesai, Kang Cijambe aman," ucapnya lirih sebelum matanya terpejam sepenuhnya. Naching menjerit memanggil namanya di bawah hujan yang makin deras, sementara di kejauhan, waringin tua berdiri diam, tenang, tapi menyimpan rahasia. Baru, cahaya lembut dari batu di akar pohonnya berdenyut, seolah jantung Maya kini berdetak di dalamnya. Hujan di Cijambe tak kunjung berhenti malam itu. Air turun dari langit seperti air mata bumi, membasahi tanah yang masih beraroma darah dan dupa. Pasar yang dulu ramai kini menjadi puing dan lumpur, sementara di tengah reruntuhan itu, pohon waringin tua berdiri diam, pucuknya menembus kabut. Di bawahnya, Naching berlutut memeluk tubuh Maya yang kini membisu. Matanya bengkak, suaranya serak karena terlalu banyak memanggil nama yang tak lagi menjawab. Batu ungu di samping Maya berdenyut perlahan, seolah meniru detak jantung yang telah berhenti. Naching menatapnya lama, lalu berbisik lirih, "Kalau kau masih di sana, jangan tinggalkan aku sendiri." Ketika petir menyambar langit, cahaya singkat menerangi wajah Maya, dan Naching terkejut. Di pipi gadis itu, sekelebat bayangan daun waringin muncul, seperti kep halus yang berpendar sesaat sebelum menghilang. Saat itu juga, tanah di sekitar akar bergetar lembut, bukan karena amarah, tapi seolah merespons kesedihan. Naching memejamkan mata dan menunduk dalam, membiarkan air hujan membasuh darah di tangannya. Ia tahu, Maya tak pergi sepenuhnya. Jiwanya kini terikat di dalam akar waringin, menjadi penjaga baru yang menggantikan roh lama yang telah lenyap. Beberapa jam kemudian, Kisaranta sadar dari pingsannya. Dengan terlatih ia menghampiri Naching. Wajahnya pucat, namun matanya masih memancarkan kewibawaan. "Dia berhasil," ucapnya lirih. "Tapi segel itu tidak abadi, Nak. Suatu saat, roh yang dikurung akan mencoba keluar lagi. Dan ketika itu terjadi, hanya orang yang memiliki ikatan darah dan jiwa dengan penjaga segel yang bisa menahannya." Naching menatapnya dengan pandangan kosong. "Maksudmu, aku?" Kisaranta mengangguk pelan. "Kau, Naching, kau yang kini membawa separuh jiwanya." Malam semakin larut. Naching duduk di bawah pohon itu, menatap batu ungu yang kini tertanam di antara akar-akar besar. Cahaya lembut dari batu itu menerangi wajahnya, dan untuk sesaat, ia mendengar suara lembut di telinganya, "Kang, jangan bersedih. Aku tidak pergi, aku hanya berpindah tempat." Naching tersentak, mencari sumber suara itu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hembusan angin yang menggerakkan daun-daun, menghasilkan bunyi lirih seperti bisikan seorang perempuan. Ia menatap langit yang kelabu dan berbisik, "Kalau begitu, aku akan tinggal di sini. Menjagamu, seperti kau menjagaku." Beberapa hari berlalu, warga mulai kembali ke pasar, menata kembali kehidupan mereka. Tapi setiap malam, orang-orang mengaku melihat sosok samar perempuan berambut panjang berjalan di antara lapak-lapak yang gelap, membawa kendi berisi susu kedelai. Aroma melati selalu mengikuti kehadirannya, lembut namun menusuk hati. Mereka percaya, itu arwah Maya yang berkeliling, memastikan pasar tetap damai. Namun bagi Naching, itu bukan sekadar cerita. Ia sendiri sering melihat bayangan itu, berdiri di bawah pohon waringin, menatapnya dalam diam, seolah menenangkan amarah yang masih tersisa di dadanya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Naching memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia menancapkan sebilah pisau kecil di tanah dan menggambar lingkaran raja di bawah waringin, seperti yang pernah dilakukan Maya. "Kalau jiwamu di sini, izinkan aku berbagi nasib denganmu," katanya pelan. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, angin berhembus kencang, dan daun-daun waringin berjatuhan deras, menutupi lingkaran itu. Dari tengah pohon, cahaya ungu muncul, membentuk siluet wajah Maya. "Jangan,
Kang, hidupmu masih diperlukan dunia. Suaranya lembut, tapi penuh perintah. Aku sudah menjadi bagian dari akar. Kau, jadilah bagian dari langit. Naching tertegun, air matanya mengalir tanpa henti. Ia mengulurkan tangan, tapi bayangan Maya hanya tersenyum, lalu perlahan memudar bersama cahaya bulan. Hening kembali menyelimuti pasar. Ia tahu ia tak bisa lagi memeluknya, tapi selama Waringin itu berdiri, Maya akan tetap bersamanya, dalam setiap hembusan angin, dalam setiap tetes hujan, dalam setiap detak hatinya yang belum berhenti. Dan sejak malam itu, orang-orang Cijambe percaya, Waringin tua mereka bukan lagi pohon kutukan, melainkan penjaga pasar yang penuh berkah. Namun hanya satu orang yang tahu kebenarannya, bahwa di bawah akar yang tenang itu, dua jiwa kini saling menjaga, satu hidup di dunia, satu di dalam tanah, terikat oleh cinta yang melampaui maut. Sejak malam cahaya Waringin itu, hidup Naching tak pernah lagi sama. Setiap dini hari, ketika embun masih menempel di dedaunan, ia duduk bersila di bawah pohon Waringin tua, menatap tanah yang menutupi batu ungu tempat jiwa Maya bersemayam. Suatu kali, di antara desir angin dan gemerisik daun, terdengar suara lembut yang memanggil namanya. Kang Naching, waktunya belum berakhir. Suara itu jelas, seolah keluar langsung dari tanah. Naching menahan napas, matanya menatap akar-akar yang berdenyut samar, seperti urat nadi makhluk hidup. Ia tahu, itu suara Maya, dan ia tahu juga, sesuatu sedang berubah di dalam sana. Beberapa malam kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul di pasar Cijambe. Dagangan para pedagang terjatuh tanpa sebab, suara lolongan terdengar dari arah warung kosong, dan yang paling menakutkan, bayangan hitam muncul di balik lapak-lapak saat malam, menatap siapapun dengan mata merah menyala. Warga ketakutan, banyak yang memilih tak berjualan. Namun Naching, dengan tekad baja, memutuskan untuk berjaga. Ia tahu, apapun yang bangkit dari kegelapan itu pasti berhubungan dengan roh Waringin lama, roh yang dulu ingin dikorbankan oleh Maya agar tak lagi mencemari manusia. Malam ketiga, Naching membawa keris kecil warisan Kisaranta dan duduk di bawah pohon Waringin. Ia merasakan hawa dingin menembus kulitnya. Daun-daun bergerak tanpa angin, dan tiba-tiba muncul kabut tebal yang menutupi seluruh pasar. Dari tengah kabut itu, terdengar bisikan lirih yang menggetarkan hati, "Kau pikir bisa menahan aku dengan gadis itu?" Suara itu berat dan bergema dari dalam bumi. Tanah bergetar, dan dari sela akar muncul asap hitam yang melingkar seperti ular. Naching menggenggam kerisnya erat, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang menumpuk sejak kehilangan Maya. "Aku tak takut padamu," teriak Naching sambil menancapkan keris ke tanah. "Maya sudah mengorbankan hidupnya untuk mengurungmu. Aku akan melanjutkannya." Seketika cahaya ungu memancar dari dalam tanah, membentuk lingkaran cahaya yang melindunginya. Dari cahaya itu terdengar suara lembut Maya, "Tenang, Kang, aku di sini." Cahaya itu menembus asap hitam, dan di dalam sinar itu tampak bayangan wajah Maya, tenang, lembut, tapi penuh kekuatan. Roh jahat itu meraung, kabut berputar semakin cepat, hingga akhirnya tersedot kembali ke dalam tanah bersama cahaya ungu yang menyala makin terang. Setelah semuanya tenang, Naching jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, tapi hatinya penuh haru. Ia menatap tanah yang kini kembali hening. "Kau masih menjagaku," gumamnya. Tapi tiba-tiba, sebuah suara kecil dari balik pikirannya berkata, "Tidak, Kang. Aku bukan hanya menjagamu. Aku menuntunmu, karena ancaman belum selesai." Roh itu bukan satu-satunya yang terikat di pohon ini. Suara Maya terdengar cemas, dan sebelum sempat Naching bertanya, ia melihat simbol baru terbakar di batang Waringin, tanda merah berbentuk mata yang memandang tajam ke arahnya. Keesokan paginya, Kisaranta datang dengan wajah pucat. Ia membawa kitab tua berdebu. "Aku tahu ini akan terjadi," katanya getir. "Ajian Waringin Sungsang bukan hanya ilmu pelindung, tapi juga segel dari 7 roh penunggu. Tanah kuno." Maya baru menahan 1, masih ada 6 lagi, dan mereka akan bangkit satu persatu jika tak dihentikan. Naching memandangnya tajam, tangan kanannya mengepal. "Kalau begitu, aku yang akan melanjutkan perjuangan Maya," ucapnya mantap. "Aku tak akan biarkan pengorbanannya sia-sia." Sore itu, di bawah cahaya matahari yang memudar, Naching membakar dupa di bawah Waringin. Angin berhembus membawa aroma melati, menandakan Maya hadir di sekitarnya. Ia menunduk, memejamkan mata, dan bersumpah dalam hati, "Aku bukan lagi preman pasar.
Aku penjaga Cijambe, dan demi cintaku padamu, aku akan melawan sampai habis. Daun-daun waringin bergetar seolah menjawab sumpah itu, dan dari dalam tanah, cahaya ungu kembali berdenyut, menyatu dengan detak jantung Nacing yang kini tak lagi milik manusia biasa. Namun malam berikutnya, ketika bulan merah mulai naik di langit Bandung, dari kejauhan terdengar suara seruling kuno yang mengalun sendu, dan bersamanya, muncul bayangan baru dari arah selatan. Sebuah kekuatan lama telah bangkit, membawa aroma kemenyan dan dendam masa silam. Malam itu, udara Cijambe terasa berat. Kabut menggantung rendah, dan dari kejauhan terdengar suara seruling mengalun pelan, melengking lirih namun penuh rasa duka. Nacing yang tengah berjaga di bawah pohon waringin mendongak. Suara itu tak asing baginya, bukan dari dunia manusia. Nada-nadanya membawa getaran halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Seruling Kiwastara, bisik suara Maya di dalam pikirannya. Itu milik murid sesat dari perguruan guruku. Ia pernah mencoba mencuri ajian waringin sungsang untuk kepentingan dirinya. Nacing menggenggam kerisnya, matanya menyapu gelap malam. Ia tahu, kedamaian Cijambe baru saja retak lagi. Dari balik kabut, sosok berjubah hitam muncul perlahan. Tubuhnya kurus, matanya menatap tajam seperti ular, dan di tangannya tergenggam seruling dari bambu tua yang berhiaskan ukiran kepala naga. Jadi ini pohon yang menelan gadis sakti itu, ucapnya dingin. Sudah lama aku mencari warisan waringin ini. Siapa sangka, malah dijaga oleh preman pasar. Suaranya meneteskan penghinaan. Nacing tak menjawab, tapi tatapannya tajam. Kalau kau datang untuk mengganggu ketenangan Maya, kau harus lewat tubuhku dulu. Kiwastara tersenyum miring. Kau pikir aku takut pada bayangan cinta murahan itu? Aku datang bukan untuk gadismu, tapi untuk kekuatannya. Ia meniup serulingnya sekali lagi. Nada panjang keluar, bergetar ke udara, membuat dedaunan bergetar dan tanah berguncang ringan. Dalam sekejap, bayangan-bayangan hitam bermunculan dari balik warung kosong, membentuk sosok-sosok kabur berwajah murka. Roh-roh lama, tertarik oleh bunyi seruling terkutuk itu. Nacing merapal ajian pelindung, namun bayangan itu tak berhenti menyerang. Ia terlempar ke belakang, menabrak batang waringin, darah mengalir dari bibirnya. Suara Maya menggema dalam pikirannya, Kang, jangan lawan dengan amarah. Gunakan ajian yang kutanam dalam jiwamu. Ajian akar bumi. Nacing memejamkan mata, menancapkan kerisnya ke tanah. Tanah bergetar kuat, akar-akar waringin keluar dari bumi dan melingkar, membentuk dinding pelindung yang bercahaya ungu. Roh-roh itu terhempas, menjerit kesakitan. Kiwastara terkejut, wajahnya menegang. Jadi kau bisa menggunakan warisan itu juga, menarik. Ia lalu mengangkat serulingnya tinggi-tinggi dan meniup nada baru, lebih tinggi, lebih menusuk, hingga langit tampak bergetar. Akar-akar waringin mulai kering, seolah diserap oleh kekuatan seruling itu. Nacing menggertakkan gigi, berusaha menahan, tapi tubuhnya terasa makin lemah. Dalam kekacauan itu, muncul cahaya lembut dari dalam tanah. Bayangan Maya tampak samar di belakangnya, menatapnya dengan mata penuh kasih. Kau tak bisa melawannya sendirian, Kang. Satukan jiwamu denganku, seperti dulu saat aku menahan roh waringin. Nacing menatap bayangan itu, hatinya bergetar. Tanpa ragu ia berteriak, kalau harus dengan jiwaku, ambillah, Maya. Seketika cahaya ungu meledak dari dalam tanah, menyilaukan seluruh pasar. Tubuh Nacing terangkat, matanya bersinar keemasan, dan di belakangnya muncul bayangan besar berbentuk waringin dengan cabang menjulang ke langit. Seruling Kiwastara berhenti bergetar, nada saktinya tertelan oleh gema ajian yang lebih tua. Ajian waringin sungsang, sempurna. Jerit Wastara, sebelum tubuhnya terhempas jauh, menghantam tembok batu hingga hancur berderak. Ketika kabut menghilang, Nacing jatuh berlutut. Tubuhnya lemah, tapi mata Maya kini terlihat jelas di udara, senyum lembutnya memancar di antara daun-daun yang bergetar. Kau berhasil, Kang. Tapi itu baru permulaan. Kiwastara hanya pembuka jalan. Ada yang lebih besar menunggu, roh tertua yang dulu disegel di Gunung Karembi. Nacing terdiam, memandang ke arah selatan tempat seruling itu jatuh, dan berbisik lirih, kalau itu takdirku, aku siap. Dan malam itu, seluruh pasar Cijambe kembali tenang. Namun di kaki Gunung Karembi, di antara pepohonan berkabut, sebuah mata merah raksasa perlahan terbuka, sebuah kekuatan purba yang mulai sadar kembali setelah tidur selama ratusan tahun. Subuh di Cijambe terasa tak biasa. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan hawa dingin yang menggigit seolah membawa pesan dari dunia lain.
Naching berdiri di puncak bukit kecil di belakang pasar, menatap ke arah selatan, ke arah Gunung Kaремbi. Sejak malam terakhir, setelah pertempuran dengan Kiwastara, ia sering mendengar dengungan rendah dari arah gunung itu, seperti detak jantung bumi yang mulai hidup kembali. Suara Maya terus memanggil dari dalam pikirannya, "Kang," roh penunggu itu mulai terbangun. Ia tertarik oleh energi yang kita lepaskan saat melawan Wastara. Kita harus pergi sebelum ia mencapai Cijambe. Dengan keris warisan Kisaranta di tangan dan kalung batu ungu peninggalan Maya di lehernya, Naching melangkah. Setiap langkah menuju hutan Kaремbi seolah makin berat, seakan tanah sendiri menolak kedatangannya. Pohon-pohon berakar mencuat seperti tangan raksasa yang hendak menahan siapapun yang mendekat. Angin berdesir membawa bisikan, nama-nama lama, mantra-mantra kuno, dan ratapan dari masa silam. Tapi Naching terus berjalan, ditemani cahaya lembut dari batu ungu yang berdenyut seperti napas. Ia tahu, ini bukan perjalanan biasa, melainkan panggilan takdir. Setibanya di lembah kaki gunung, udara berubah pekat. Aroma kemenyan dan darah menyatu, menusuk hidung. Di tengah lembah itu berdiri batu hitam menjulang, setinggi 2 manusia dewasa, dengan ukiran wajah raksasa di permukaannya. Dari sela ukiran itu, asap merah perlahan keluar, membentuk bayangan besar bermata menyala. Akhirnya, daging manusia datang juga, suara berat menggema, membuat tanah bergetar. Si gadis penjaga pohon itu sudah lenyap, tapi warisannya masih bernafas dalam tubuhmu, manusia pasar. Naching menegakkan tubuhnya. Kalau kau roh penjaga Kaремbi, aku datang bukan untuk tunduk, tapi menuntaskan warisan Maya. Roh itu tertawa panjang, suara tawanya menggema ke seluruh lembah. Maya, gadis itu hanyalah bagian kecil dari segel yang lebih besar. Kau pikir cinta bisa menahan kutukan 1000 tahun. Tubuh kabut merah itu mulai membesar, membentuk raksasa berwajah 2, satu wajah tersenyum, satu menangis. Dari tanah muncul tangan-tangan hitam yang berusaha menarik Naching. Ia menancapkan kerisnya ke tanah dan berteriak, "Kalau cinta tak cukup, maka aku tambahkan nyawaku." Seketika batu ungu di dadanya bersinar terang, menembus kegelapan lembah. Cahaya itu memanggil roh Maya keluar. Wujudnya muncul di belakang Naching, dengan rambut berkilau dan mata lembut yang kini memancarkan kekuatan besar. "Kang, ajian Waringin Sungsang tidak lahir dari kemarahan atau kekuatan, tapi dari keseimbangan antara cinta dan pengorbanan. Biarkan aku bantu lagi." Naching menatapnya penuh haru. "Kau sudah berkorban terlalu banyak." Tapi Maya tersenyum. "Kita satu jiwa sekarang. Kalau aku hancur, kau tetap hidup di dalam warisan ini." Roh penjaga itu mengaum, tubuhnya bergetar dan mengeluarkan kilatan api merah. "Kalian berdua tak akan bisa menahanku." Namun sebelum serangannya mendarat, Naching dan Maya saling berpegangan tangan. Cahaya ungu dari tubuh mereka menyatu, membentuk simbol waringin raksasa di udara. Akar-akar bercahaya menjalar dari tanah, membelit raksasa itu dari kaki hingga kepala. Suara bumi bergemuruh ketika pohon cahaya itu tumbuh menembus langit, menelan bayangan raksasa dalam pusaran energi yang menyilaukan. Ketika cahaya itu perlahan meredup, yang tersisa hanyalah tanah yang hangus dan 2 sosok berdiri di tengahnya, Naching dan bayangan lembut Maya. Ia tersenyum, lalu menatap Naching dalam-dalam. "Untuk sementara, Kaремbi tenang. Tapi masih ada roh lain yang menunggu di utara, roh yang menanamkan kebencian pada manusia sejak awal." Naching menatap gunung yang kini seolah kembali tertidur, lalu menunduk. "Kalau itu jalan yang harus kutempuh, aku akan terus berjalan, bersama namamu dalam napasku." Maya mendekat, menyentuh dada Naching perlahan. "Kalau suatu hari aku benar-benar menghilang, ingat satu hal, Kang. Aku tak pernah pergi, aku hanya menjadi bagian dari tanah yang kau pijak." Setelah itu, tubuhnya memudar seperti embun yang tersapu cahaya pagi. Naching menatap kosong ke langit yang perlahan terang, lalu berbisik lirih, "Dan aku akan tetap di sini, Maya, menjaga dunia yang kau cintai." Dari kejauhan, burung-burung hutan mulai berkicau, tapi di sela hembusan angin terdengar lagi suara samar, seperti tawa lembut seorang perempuan, berpadu dengan desir daun waringin. Beberapa hari setelah pertempuran di Gunung Kaремbi, langit Bandung Utara tampak kelam tanpa sebab. Angin membawa aroma garam dan besi, pertanda sesuatu yang tak wajar. Naching berjalan menembus lembah menuju sebuah desa terpencil bernama Cijulang, tempat yang dikabarkan tak tersentuh manusia selama puluhan tahun. Suara Maya masih kadang terdengar dalam pikirannya, lembut tapi semakin jauh. "Hati-hati,
Kang, roh yang ada di utara bukan seperti yang kita hadapi sebelumnya. Ia tak hanya ingin menghancurkan, tapi menanam kebencian di hati manusia. Naching menggenggam kalung batu ungu di lehernya erat-erat, matanya menatap kabut tebal yang menutupi jalan menuju desa terkutuk itu. Saat ia memasuki perbatasan, hawa dingin menyambut seperti pelukan dari dunia arwah. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak kering, namun di setiap batangnya terdapat bentuk menyerupai wajah manusia yang membeku dalam ekspresi ketakutan. Naching berhenti sejenak, hatinya berdebar. Ia sadar, itu bukan ukiran. Itu manusia, yang dikutuk menjadi bagian dari hutan. Dalam keheningan itu, suara gamelan lembut terdengar dari arah desa, seolah ada upacara yang terus berlangsung tanpa henti. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanan. Desa Cijulang tampak indah dari luar, rumah-rumah bambu berjejer rapi, lentera gantung masih menyala, dan suara gamelan terus mengalun. Namun ketika Naching mendekat, darahnya berdesir. Semua orang di sana diam membatu dalam posisi menari, duduk, dan tersenyum. Wajah-wajah itu tak hidup, tapi juga tak mati, seolah waktu berhenti bagi mereka. Di tengah alun-alun, berdiri patung perempuan raksasa dari batu putih dengan mata tertutup dan tangan terentang, seperti tengah memberi restu. Namun dari sela batu itu, mengalir cairan merah menyerupai darah. Dari balik bayangan patung itu, muncul kabut tebal, dan perlahan, sosok perempuan berambut panjang keluar darinya. Wajahnya, indah namun dingin, bibirnya tersenyum tanpa rasa. Aku adalah Nini Luyung, penjaga utara, dan ini desa para pemuja yang mengkhianatiku, ucapnya lirih. Suaranya membuat dada Naching sesak. Mereka dulu memohon keselamatan, lalu melupakanku saat panen berlimpah. Jadi aku jadikan mereka bagian dari tanah yang dulu mereka injak. Naching menatapnya tajam. Mereka bersalah, tapi kau telah melampaui batas. Aku datang untuk mengakhiri penderitaan ini. Nini Luyung tersenyum lebih lebar. Kau, penjaga waringin dari Cijambe, aku mencium aroma gadis itu dalam tubuhmu. Maya? Bukan. Seketika mata Naching membulat. Kau mengenal Maya? Roh perempuan itu mendesah panjang. Tentu, kami dulu satu aliran, tapi dia memilih cinta manusia, sementara aku memilih kekekalan. Kini, ajian waringin sungsang mengalir dalam dirimu, dan aku ingin memilikinya. Tangannya terangkat, dan angin berputar kencang, membawa debu dan daun kering yang membentuk pusaran besar di sekitar Naching. Tubuh Naching terhempas ke dinding rumah bambu, darah mengalir dari keningnya. Dalam kepanikan, ia memanggil nama Maya dalam hati, namun tak ada suara yang menjawab. Hanya gema sunyi dan suara tawa Nini Luyung yang menggema di udara. Dia tak bisa mendengarmu lagi, preman pasar. Ia perlahan menghilang dari dunia ini. Naching menggertakkan gigi, menancapkan kerisnya ke tanah, dan dengan suara serak ia berteriak, kalau begitu, aku akan panggil jiwanya dari dalam tanah yang ia cintai. Seketika cahaya ungu menyala dari kalung di lehernya, berdenyut kuat hingga tanah bergetar. Dari bawah kaki Naching, muncul akar-akar waringin bercahaya, menjalar ke seluruh desa dan menyentuh patung batu raksasa. Seketika patung itu retak, mengeluarkan cahaya lembut, dan suara Maya terdengar samar, Kang, aku di sini. Jangan biarkan dia memakan jiwamu. Nini Luyung menjerit marah, tubuhnya membesar, matanya menyala merah. Dia bukan milikmu lagi, Maya. Sekarang giliranmu menjadi bagian dari kebencianku. Namun cahaya dari kalung itu semakin terang, membentuk simbol waringin di langit, menelan bayangan sang penjaga utara. Saat semuanya kembali tenang, Naching jatuh bersimpuh. Desa Cijulang kini sunyi, tapi wajah para penduduk yang dulu membatu perlahan mulai hidup kembali. Mereka menatapnya dengan air mata syukur, namun Naching hanya menunduk. Di udara, terdengar suara Maya, lemah, nyaris menghilang. Kang, setiap roh yang kita kalahkan membuatku makin jauh. Tapi aku percaya, kau akan sanggup menuntaskan semuanya. Naching menggenggam kalung itu erat, menatap ke langit utara yang kini mulai berwarna merah. Kalaupun harus kehilanganmu lagi dan lagi, aku akan terus maju. Demi kedamaian yang kau perjuangkan. Dan di antara sisa kabut yang memudar, Nini Luyung berbisik lirih sebelum menghilang, kau kuat, manusia. Tapi kekuatan sejati waringin sungsang belum sepenuhnya kau bangkitkan. Sejak kepergian roh penjaga utara, hidup Naching terasa semakin sunyi. Desa Cijulang kini aman, namun kedamaian itu justru menimbulkan kekosongan di dalam dirinya.
Setiap malam ia duduk di tepi sungai yang membelah desa, menatap air yang memantulkan bayangannya sendiri. Tapi malam itu berbeda, bayangan di air tidak meniru gerakannya. Saat Naching mengangguk, bayangan itu tersenyum. Saat ia menunduk, bayangan itu menatap lurus ke arahnya dengan mata merah menyala. "Siapa kau?" desis Naching, berdiri dengan hati berdebar. Tapi sebelum sempat ia menjauh, permukaan air bergetar hebat, dan dari sana, sosok dirinya perlahan muncul, identik dalam rupa, namun dengan tatapan haus darah dan senyum sinis. Sosok itu melangkah keluar dari air tanpa meninggalkan riak, berdiri tepat di hadapan Naching. "Aku adalah kau," ucapnya lirih. "Tapi tanpa maya, tanpa belas kasih, tanpa ragu. Aku bagian dari ajian Waringin Sungsang yang kau belum kendalikan, bagian yang menampung semua dendam dan amarahmu." Naching terpaku. Ia tahu ajian itu semakin tumbuh kuat sejak pertempuran di utara. Tapi tak pernah ia bayangkan kekuatannya bisa menciptakan wujud seperti ini. "Kalau kau memang bagianku," katanya tenang, "kau harusnya tunduk padaku." Bayangan itu tertawa, tawa yang sama seperti dirinya, tapi tanpa jiwa. "Aku tidak tunduk, aku berkembang dari sisi lemahmu." Seiring malam bertambah gelap, langit seakan memutar balik waktu. Awan berputar di atas mereka, dan suara Maya samar terdengar di kejauhan. "Kang, jangan biarkan dia mengambil kendali. Dia adalah perwujudan dari niatmu yang belum selesai." Naching berteriak, "Maya!" Tapi suara itu menghilang, tergantikan dengan desiran angin dingin. Bayangan Naching mendekat dan menempelkan jarinya ke dada Naching sendiri. Seketika rasa panas membakar seluruh tubuhnya, membuatnya terjatuh berlutut. "Kau merasa kehilangan, aku bisa menghapus semua rasa sakit itu. Cukup biarkan aku yang menggantikanmu." Dalam kepedihan itu, Naching melihat kilasan masa lalunya, dirinya sebagai preman pasar, wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, dan tatapan Maya yang penuh kasih ketika menatapnya di akhir hayatnya. Semua kenangan itu berputar cepat, bercampur antara penyesalan dan amarah. "Tidak," gumamnya lemah, "aku sudah berubah. Aku bukan lagi Naching yang dulu." Tapi bayangan itu semakin menekan. Tidak ada perubahan tanpa darah. "Cintamu hanyalah tameng untuk menutupi dosa." Tiba-tiba, bayangan itu menancapkan tangan hitam ke dada Naching, mencoba menyatu kembali. Dalam keputusasaan, Naching menggenggam kalung batu ungu Maya yang tergantung di lehernya. Cahaya lembut muncul, menyebar ke seluruh tubuhnya. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara Maya yang lebih kuat dari sebelumnya. "Ajian Waringin Sungsang tak mengenal gelap dan terang, Kang. Ia hanya mengikuti siapa yang hatinya lebih teguh. Jangan lawan bayanganmu, peluklah." Naching terdiam. Ia menatap sosok gelap di depannya dan, dengan air mata di pipi, memeluknya erat. Teriakan keras menggema di seluruh lembah. Dua sosok yang identik itu menyatu dalam pusaran cahaya ungu, membuat udara bergetar hebat. Ketika semuanya reda, hanya ada satu Naching berdiri di sana, matanya kini memancarkan warna keemasan dengan bayangan Waringin di irisnya. Nafasnya berat, tapi wajahnya tenang. "Aku telah menerima semua bagian diriku," ucapnya pelan. "Cinta, dendam, dan pengampunan." Di sekelilingnya, udara berubah lembut, dan gema suara Maya terdengar lagi. "Kali ini lebih damai, kau sudah melangkah lebih jauh dari yang pernah kulakukan." Namun dari kejauhan, di balik kabut hutan utara, mata-mata hitam mulai terbuka satu persatu. Bayangan hitam itu bukan lagi roh liar, melainkan makhluk yang lebih tua, para penjaga asal dari tanah Sunda yang mulai gelisah karena keseimbangan dunia terguncang oleh penyatuan itu. Sementara Naching menatap langit, angin berbisik lirih membawa pesan samar, "Bangkitlah, penjaga tengah, waktunya sudah dekat." Naching menatap Cakrawala dengan mata yang kini bercampur cahaya ungu dan emas. Ia tahu, peperangan berikutnya bukan lagi melawan makhluk luar, melainkan takdir itu sendiri. Angin dari lembah Cijambe berembus dingin menjelang subuh, membawa aroma tanah basah dan sisa kabut yang menggantung di pepohonan Waringin tua. Naching berdiri di bawah pohon terbesar di pasar itu, tubuhnya diam namun aura di sekitarnya bergetar lembut. Sejak penyatuannya dengan bayangan gelap dalam dirinya, kekuatannya berubah, bukan lagi liar dan kasar, melainkan tenang namun menakutkan. Tapi ketenangan itu berumur pendek. Dari arah timur, suara gonggongan anjing dan desir angin yang melengking menandakan sesuatu yang besar tengah bangkit dari perut bumi. Tanah di sekitar pasar bergetar, genteng-genteng berderak, dan burung-burung hitam beterbangan seperti diusir oleh kekuatan yang tak kasat mata. Tiba-tiba,
Tanah di tengah pasar terbelah, dan dari celah itu muncul sebuah akar raksasa, melilit seperti ular. Dari dalamnya terdengar suara berat, dalam bahasa kuno yang bahkan Naching belum pernah dengar. Udara seolah membeku. Perlahan, sosok tua berambut putih panjang muncul, mengenakan jubah dari kulit kayu waringin yang hidup. Wajahnya keriput, tapi matanya berkilau bagai bara api. Kau yang telah menyatukan gelap dan terang dalam ajian waringin sungsang. Suaranya bergema seperti ribuan bisikan daun. Naching menatapnya tanpa gentar. Jika kau penjaga tengah, maka aku siap menerima ujianmu. Sosok tua itu tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat, melainkan senyum makhluk yang tahu rahasia semesta. Ujian, katanya, tidak manusia. Ini bukan ujian, ini penghakiman. Seketika akar-akar dari tanah menjulang tinggi dan menancap di sekeliling Naching, membentuk lingkaran besar. Di dalamnya, udara berubah menjadi berat, seakan waktu berhenti. Kau telah mengusik keseimbangan. Dengan menyatukan dirimu dan bayanganmu, kau telah membuka pintu antara dunia manusia dan roh. Sekarang, batas itu mulai runtuh. Tubuh Naching seketika dikelilingi cahaya ungu dan emas. Ia mencoba mengendalikan energi itu, namun kekuatan dari penjaga tengah terlalu besar. Aku tidak bermaksud menghancurkan keseimbangan, seru Naching. Aku hanya ingin melindungi mereka yang tersisa. Penjaga tengah menatapnya tajam. Keseimbangan tidak butuh perlindungan, manusia. Ia butuh ketaatan. Ucapan itu diikuti gemuruh besar, dan dari balik akar muncul bayangan-bayangan roh lama, termasuk wajah-wajah orang yang pernah Naching kalahkan, Jaya, preman pasar lama, hingga arwah Maya sendiri yang menatapnya dengan pandangan sendu. Maya, lirih Naching, hampir tak percaya. Tapi wajah itu tak menjawab, hanya menatapnya dengan air mata yang mengalir perlahan. Apakah ini nyata? Tanyanya. Penjaga tengah mengangguk. Semua ini adalah pantulan dari niatmu. Mereka yang kau sentuh dengan kekuatanmu, kini terikat di antara dua dunia. Naching menggigit bibirnya, menahan gejolak di dada. Ia merasa bersalah, tapi juga marah. Kalau begitu, biarkan aku menebusnya. Aku akan menanggung semuanya, teriaknya. Penjaga tengah mengangkat tangannya, dan langit berubah merah. Kau tak bisa menebus dengan darah yang belum berhenti mendidih. Tapi jika kau ingin menjadi penjaga sejati, maka lepaskan seluruh sisi manusiamu. Cahaya besar menyelimuti tubuh Naching, membakar kulitnya, membuatnya berlutut. Namun di tengah penderitaan itu, suara Maya kembali terdengar di telinganya, lembut tapi tegas. Kau tak perlu menjadi dewa, Kang, cukup jadi manusia yang mengerti batas cinta dan dendam. Dengan sisa tenaga, Naching berteriak, aku memilih jadi manusia. Tapi manusia yang bisa menjaga dunia ini. Teriakannya mengguncang akar-akar raksasa itu, dan cahaya dari tubuhnya meledak hebat, memantulkan bayangan waringin di langit. Penjaga tengah menatapnya, untuk pertama kalinya menunjukkan sedikit rasa hormat. Kau keras kepala seperti waringin muda, katanya pelan. Mungkin, dunia ini memang butuh manusia seperti dirimu. Lalu ia perlahan memudar bersama akar dan kabut, meninggalkan Naching terbaring di tengah pasar yang kini kembali tenang. Ketika matahari pertama muncul, sinarnya jatuh di wajah Naching yang penuh luka. Ia menatap langit, tersenyum kecil. Aku masih di sini, Maya, bisiknya lirih. Tapi di kejauhan, di balik sinar fajar, tampak bayangan perempuan berambut panjang berdiri di tepi sungai, tersenyum dengan tatapan yang tak pernah bisa ia lupakan. Pagi itu, kabut masih menggantung tebal di atas sungai Cijambe. Airnya memantulkan cahaya matahari dengan lembut, seperti lembaran kaca yang menyimpan rahasia. Naching berjalan perlahan di tepi sungai, tubuhnya masih lemah setelah pertemuannya dengan penjaga tengah. Luka di dadanya berdenyut setiap kali ia menarik napas, tapi bukan rasa sakit itu yang membuat langkahnya goyah, melainkan suara lembut yang terus memanggil dari arah air. Kang, jangan berhenti. Suara itu, suara yang tak pernah ia lupakan. Suara Maya. Ia menatap ke dalam sungai, dan di sana, di antara riak air yang berkilau, muncul wajah Maya. Cantik seperti dulu, tapi kini tembus cahaya, seperti roh yang melayang di antara dua dunia. Naching menatapnya dengan mata basah. Maya, apa ini benar-benar kau? Wajah itu tersenyum, lembut dan tenang. Kau sudah jauh melangkah, Kang. Tapi jalanmu belum selesai. Dunia roh kini terbuka karena kekuatanmu. Ada yang harus kau tutup sebelum semuanya terlambat. Naching menatap air yang mulai bergetar. Kau maksudkan, portal yang kubuka ketika bersatu dengan bayanganku? Maya mengangguk pelan.
Tiba-tiba angin bertiup kencang. Permukaan air berputar membentuk pusaran besar, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok kabur, roh-roh yang belum sempat pergi. Ada yang menangis, ada yang berteriak, dan ada pula yang menatap kosong, seolah kehilangan arah. Naching melangkah mundur, tapi Maya menatapnya tajam. "Kau tak boleh mundur, Kang. Mereka memanggilmu. Kau satu-satunya yang bisa menuntun mereka kembali ke tempat asal." Naching mengepalkan tangan. "Aku tak tahu bagaimana caranya, Maya. Aku hanya manusia biasa yang kebetulan memiliki kutukan ini." Maya tersenyum getir. "Bukan kutukan, Kang, tapi amanah." Dari dalam pusaran air, cahaya ungu muncul, membentuk simbol waringin yang sama dengan yang pernah Naching lihat di tubuhnya sendiri. Ajian waringin sungsang tak diciptakan untuk menghancurkan. Ia diciptakan untuk menjadi jembatan. Kau bisa menuntun mereka dengan cahaya hatimu sendiri. Naching memejamkan mata, mengatur napas. Ia menurunkan diri ke tepi sungai, merendam tangannya ke air yang dingin. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya ungu keemasan. Suara roh-roh yang meraung berubah menjadi nyanyian samar. Air sungai mengalir dengan lembut, seperti membisikkan doa. Satu persatu roh mulai naik ke permukaan dan lenyap dalam cahaya. Tapi di antara mereka, satu bayangan besar muncul, sosok perempuan berpakaian hitam, dengan rambut panjang menutupi wajah. "Maya," bisik Naching, tapi kali ini wajah itu bukan milik kekasihnya. "Aku adalah bagian dari Maya yang kau simpan di dalam rasa bersalahmu," katanya dingin. "Kau ingin menebusnya, tapi aku tak mau ditebus." Sosok itu menyerang, mencengkeram bahu Naching dengan kekuatan yang membuatnya terlempar ke tepi sungai. Darah mengucur dari bibirnya, namun ia tetap berdiri. "Kalau kau bagian dari rasa bersalahku, maka aku harus memaafkanmu," katanya tegas. Ia melangkah maju, memeluk sosok itu tanpa rasa takut. Seketika, tubuh perempuan itu meledak menjadi ribuan cahaya kecil yang terbang ke langit, meninggalkan aroma kedelai dan bunga melati, aroma yang selalu melekat pada Maya semasa hidupnya. Ketika pusaran air perlahan mereda, Maya yang asli kembali muncul. Wajahnya kali ini begitu damai, matanya lembut memandang Naching. "Kau telah menutup satu pintu, Kang. Tapi masih ada satu lagi yang harus kau hadapi, penjaga terakhir, yang bahkan penjaga tengah pun tunduk padanya." Naching menatap langit, di mana awan-awan mulai berputar membentuk pusaran raksasa ke arah gunung. Ia tahu apa artinya itu. "Penjaga timur," gumamnya. Maya mengangguk perlahan, sebelum perlahan menghilang bersama sinar mentari pagi. Naching berlutut di tepi sungai, menatap air yang kini tenang. Ia tahu perjalanan belum berakhir. Tapi di balik semua luka dan penderitaan, ada keyakinan baru dalam hatinya. Ia bukan lagi preman pasar yang haus kekuasaan. Ia kini menjadi penjaga takdir manusia yang harus menutup celah antara dunia roh dan dunia manusia, bahkan jika harus menebusnya dengan nyawanya sendiri. Langit di atas gunung Manglayang tampak aneh sore itu. Awan berputar pelan membentuk pusaran raksasa, dan dari tengahnya memancar cahaya merah keemasan yang menyilaukan. Burung-burung beterbangan meninggalkan hutan, sementara binatang liar melarikan diri ke lembah. Di antara udara yang menegang itu, Naching berjalan dengan langkah berat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya ungu di tanah. Ia tahu, inilah perjalanan terakhirnya, menuju asal-muasal ajian waringin sungsang. Di dalam dadanya, kalung batu ungu peninggalan Maya bergetar lembut, seolah ikut menuntun arah. "Aku di sini, Maya," bisiknya. "Aku akan menutup segalanya." Di puncak gunung, di tengah lingkaran batu purba, berdiri sosok tinggi mengenakan jubah putih yang berpendar cahaya. Rambutnya panjang keperakan, matanya seperti bara api yang menatap langsung ke jiwa. Dialah penjaga timur, makhluk tertua yang menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Suaranya dalam dan bergema di seluruh lembah ketika ia berbicara, jadi ini manusia yang berani menyentuh akar waringin sungsang. Naching menunduk hormat. "Aku datang bukan untuk melawanmu, penjaga. Aku hanya ingin menutup celah yang telah kubuka." Penjaga timur menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Celah itu bukan hanya terbuka, manusia. Ia telah tumbuh, menjalar, dan kini berakar pada dirimu sendiri." Tiba-tiba bumi bergetar hebat. Dari balik bebatuan, akar-akar hitam muncul, melilit sekeliling lingkaran batu. Di udara, bayangan-bayangan roh mulai bermunculan, roh yang pernah dituntun Naching di sungai Cijambe, kini tampak gelisah dan kehilangan arah. "Lihatlah, Naching," ucap penjaga timur, "dengan kekuatanmu,
kau telah menarik jiwa-jiwa yang belum siap untuk kembali. Kau pikir kau menolong, tapi kau justru memisahkan mereka dari takdirnya. Naching menggigit bibir, menahan rasa bersalah. Kalau begitu, ambil saja kekuatanku. Serunya, ambil semua ini asal dunia kembali tenang. Penjaga timur tertawa rendah, suaranya seperti petir jauh di langit. Kau masih belum mengerti. Kekuatan itu bukan milikmu. Itu bagian dari jiwa maya. Naching tersentak. Apa maksudmu? Mata penjaga timur berkilat. Maya bukan manusia biasa. Ia adalah penjaga lama yang jatuh cinta pada dunia fana. Karena cinta itulah ia kehilangan bentuk dan lahir kembali sebagai manusia. Dan ketika ia mati di tanganmu, seluruh warisan kekuatannya berpindah padamu. Naching tertegun, hatinya seperti ditusuk pisau. Jadi selama ini, Maya tahu. Penjaga timur mengangguk pelan. Ia tahu, dan ia memilihmu, bukan karena kau kuat, tapi karena hatimu belum tertutup gelap sepenuhnya. Air mata Naching menetes tanpa bisa ditahan. Maya, kau mengorbankan dirimu agar aku bisa menebus dunia ini, gumamnya lirih. Tapi penjaga timur mengangkat tangannya, dan cahaya merah mulai menyelimuti langit. Jika kau benar-benar ingin menutup celah itu, maka kau harus melepaskan warisan Maya dari tubuhmu. Tapi ketahuilah, setelah itu kau tak akan lagi menjadi manusia, roh, atau apapun. Kau akan menjadi penjaga baru, tak berwujud, tak dikenal, abadi dalam kesunyian. Naching menatap langit, teringat senyum Maya, suara lembutnya, dan harumnya susu kedelai setiap pagi di pasar Cijambe. Lalu ia mengangguk tegas, kalau itu harga dari keseimbangan, aku menerimanya. Penjaga timur menatapnya lama, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari ujungnya, cahaya kemasan meluncur ke arah Naching, menembus dadanya. Tubuhnya terangkat, melayang di udara. Akar-akar hitam di sekitar mereka terbakar, sementara roh-roh mulai tenang dan menghilang satu persatu. Naching merasakan tubuhnya hancur perlahan, tapi hatinya tenang. Di telinganya, suara Maya berbisik untuk terakhir kalinya, terima kasih, Kang. Dunia ini akan mengingatmu sebagai penjaga yang lahir dari cinta. Ketika semuanya berakhir, cahaya di langit perlahan padam. Penjaga timur menatap kosong ke tempat Naching berdiri tadi, yang kini hanya menyisakan daun waringin kecil tumbuh di tengah lingkaran batu, berakar pada batu suci itu. Keseimbangan telah pulih, ucapnya lirih. Dan lahirlah penjaga baru. Di kejauhan, angin berhembus ke arah pasar Cijambe, membawa aroma kedelai dan melati, seolah mengabarkan pada dunia bahwa kisah cinta antara Maya dan Naching akhirnya berakhir, namun abadi dalam keseimbangan alam. Beberapa bulan telah berlalu sejak langit di atas gunung Manglayang menyala merah dan seluruh Bandung Timur diselimuti kabut tebal. Kini, pasar Cijambe perlahan kembali hidup. Pedagang-pedagang kecil membuka lapaknya, anak-anak berlarian di antara gang-gang sempit, dan aroma makanan hangat kembali memenuhi udara. Namun di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang berbeda. Di sudut pasar, tepat di tempat dulu Naching sering duduk merokok sambil mengawasi para pedagang, kini tumbuh sebuah pohon waringin kecil dengan daun berwarna kemasan. Tak ada yang menanamnya, pohon itu muncul begitu saja pada pagi hari setelah badai besar berhenti. Orang-orang menyebutnya, waringin abadi. Konon, setiap malam daun-daunnya mengeluarkan cahaya lembut, dan siapapun yang lewat di dekatnya akan mendengar desiran angin berbisik seperti doa. Banyak pedagang yang bersumpah mereka pernah melihat bayangan seorang lelaki berdiri di bawah pohon itu, mengenakan jaket kulit tua dengan tatapan tenang, seolah masih menjaga ketertiban pasar. Itu Kang Naching, kata seorang pedagang tua sambil menatap ke arah pohon. Dia belum benar-benar pergi. Cerita itu menyebar cepat, dan tak butuh waktu lama sebelum seluruh warga Cijambe menganggap pohon itu sebagai penjaga pasar mereka. Namun suatu malam, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, seorang gadis muda penjual susu kedelai bernama Melati datang membawa dagangannya seperti biasa. Ia menaruh termos di dekat waringin itu, lalu duduk diam, memandangi pohon yang berkilau samar. Tiba-tiba angin bertiup lembut, dan daun-daun pohon bergemerisik. Dalam desiran itu, Melati mendengar suara lembut seorang perempuan, kau mengingatkanku pada masa lalu, hati-hati dengan siapa kau menaruh kasihmu, nak. Melati menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menggigil, namun entah kenapa tak merasa takut, justru seperti dilindungi. Keesokan paginya, warga pasar menemukan tulisan di tanah dekat akar pohon itu. Tulisan itu terbentuk dari daun-daun yang jatuh membentuk kalimat,
keseimbangan dijaga dengan kasih, bukan kekuasaan. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana tulisan itu terbentuk, tapi semua orang merasa teduh membacanya. Sejak hari itu, pasar Cijambe tak pernah lagi mengalami keributan, pencurian, atau perkelahian antar pedagang. Bahkan preman-preman dari luar daerah yang mencoba datang, selalu pergi dengan wajah pucat, seperti ketakutan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam di akhir musim hujan, Melati kembali duduk di bawah waringin itu. Ia menatap batang pohon sambil berkata lirih, "Kalau benar kau Kang Nacing, terima kasih sudah menjaga kami." Angin berhembus lembut, membuat daun-daun bergemerisik seolah menjawab. Dan sesaat kemudian, dari antara cahaya pohon, muncul bayangan samar dua sosok, seorang lelaki berwajah tegas dan seorang perempuan cantik dengan rambut panjang menjuntai. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum padanya. Melati menutup mulut menahan tangis, menyadari siapa mereka. "Kang Nacing, Teh Maya," bisiknya pelan. Bayangan itu tak berbicara, hanya saling menatap satu sama lain dengan damai. Lalu keduanya perlahan menghilang, menyisakan dua helai daun waringin yang jatuh ke pangkuan Melati, satu berwarna emas, satu ungu. Malam itu, hujan turun ringan seperti air mata langit, membasahi pasar yang sunyi. Dan sejak saat itu, setiap kali angin berhembus dari arah gunung, orang-orang di Cijambe selalu merasakan semilir hangat, seolah ada dua jiwa yang terus menjaga mereka dari dunia tak kasat mata. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang preman Cijambe dan penjual susu kedelai berilmu waringin sungsang menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Anak-anak mendengarnya sebagai kisah cinta yang berakhir pengorbanan, para pedagang mengenangnya sebagai simbol keadilan dan keseimbangan, sementara orang-orang tua menyebutnya kisah penebusan. Di tengah pasar yang semakin modern, pohon waringin itu tetap berdiri, akarnya kuat menembus bumi, daunnya tetap bercahaya di malam hari. Dan ketika malam sunyi benar-benar datang, di antara gemerisik daun waringin itu, terdengar bisikan lembut dua suara yang bersatu. "Aku di sini, Maya. Dan aku selalu bersamamu, Kang." 30 tahun telah berlalu sejak waringin bercahaya itu pertama kali tumbuh di tengah pasar Cijambe. Banyak hal telah berubah, bangunan-bangunan modern berdiri, suara kendaraan menggantikan teriakan para pedagang lama, namun satu hal tetap tak tergantikan, pohon waringin itu. Akar-akarnya menjalar ke tanah, menembus batu dan aspal, seolah menolak dilenyapkan oleh waktu. Setiap malam Jumat Kliwon, pohon itu memancarkan cahaya lembut keemasan, dan orang-orang masih percaya, dua roh suci bersemayam di dalamnya, Nacing dan Maya, penjaga cinta dan keseimbangan yang tak lekang oleh zaman. Suatu malam, di bawah hujan gerimis yang jatuh perlahan, seorang pemuda bernama Raka berjalan di antara kios pasar yang sepi. Ia baru saja membuka usaha kecil menjual susu kedelai, resep warisan neneknya, Melati. Di tangannya tergenggam dua daun waringin kering yang disimpannya sejak kecil. "Nenek bilang daun ini tanda pelindung," gumamnya sambil menatap pohon waringin yang kini menjulang megah di tengah pasar. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Cahaya dari pohon tak sehangat biasanya. Angin berputar aneh, dan dari akar pohon terdengar bisikan lirih, seperti tangisan. Raka mendekat dengan hati-hati. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar pelan dan cahaya ungu menyembur dari celah akar. Dari dalamnya, muncul bayangan dua sosok, samar, tapi wajah mereka tak asing, Nacing dan Maya. Mereka tampak lelah, seolah menahan sesuatu yang besar dari dalam bumi. "Kau," bisik Raka terkejut. Maya menatapnya dengan mata lembut. "Darahmu membawa jejak kasih yang dulu kami tinggalkan," katanya. "Tapi keseimbangan dunia mulai miring lagi, Nak. Akar waringin ini tak lagi cukup menahan amarah bumi." Nacing menatap tajam ke arah langit, di mana awan berputar membentuk pusaran hitam. Penjaga baru harus lahir. Sebelum Raka sempat bertanya, cahaya dari tubuh Maya dan Nacing menyatu, masuk ke dalam kalung batu ungu yang terjatuh dari akar pohon. Batu itu bergetar, lalu berhenti di telapak tangan Raka. Ia merasa darahnya mendidih, pandangannya kabur, dan tiba-tiba ia mendengar gema suara yang sama dari masa lalu. Suara Nacing berteriak, "Keseimbangan dijaga dengan kasih, bukan kekuasaan." Tubuh Raka terangkat beberapa sentimeter dari tanah, sementara cahaya ungu kemasan membungkus seluruh pasar. Dalam cahaya itu, wajah Maya tersenyum damai. "Kau pewaris ajian waringin sungsang, Raka. Tapi ingat, kekuatan ini hanya untuk melindungi, bukan menguasai." Saat cahaya menghilang, Raka terjatuh berlutut, tubuhnya menggigil hebat.
Namun kini matanya berkilau lembut, di irisnya tergambar simbol waringin kecil. Pohon waringin di belakangnya bergetar, daunnya bergemerisik bagai berdoa. Dari udara, terdengar suara lembut maya berbisik, "Kau adalah harapan yang tersisa." Lalu, suasana kembali hening. Tapi sejak malam itu, setiap kali ada bahaya mengancam pasar Cijambe, kebakaran, kerusuhan, atau bencana, cahaya ungu selalu muncul di langit, melindungi seluruh kawasan tanpa seorang pun tahu dari mana datangnya. Legenda itu pun tumbuh bersama waktu. Orang-orang berkata, roh Nacing dan Maya kini bersemayam dalam tubuh Raka, melanjutkan tugas abadi mereka. Sementara pohon waringin menjadi tempat ziarah, bukan hanya bagi warga Bandung, tapi juga peziarah dari luar kota yang datang mencari ketenangan. Di antara mereka, banyak yang mengaku mendengar bisikan lembut di telinganya, "Cintai sesamamu, karena dari cinta lahir kekuatan sejati." Dan setiap kali angin berembus dari arah gunung, dedaunan waringin itu selalu bergetar, seolah bertepuk tangan menyambut kehidupan yang terus berjalan. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah legenda pasar tua. Tapi bagi yang pernah merasakan keajaiban pohon waringin itu, mereka tahu, cinta dan pengorbanan dua jiwa dari masa lalu masih hidup di setiap desiran angin, di setiap aroma kedelai hangat yang dijajakan setiap pagi. Raka sendiri, kini menjadi sosok misterius di pasar, tak pernah marah, tak pernah takut, tapi selalu muncul ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Dan di suatu fajar yang sunyi, ketika cahaya matahari pertama menyentuh daun waringin abadi itu, terdengar dua suara samar menyatu di udara. "Kami telah pergi, tapi kasih kami tetap di sini. Karena cinta sejati tak pernah mati, hanya berubah menjadi cahaya yang menjaga dunia."